Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Mesyanifa dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum saya yang berjudul Praktikum Faktor Korosi. Pertama-tama, mari kita bahas tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab korosi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang landasan teori. Nah, jadi sebenarnya apa sih korosi itu? Nah, korosi itu adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya, pada proses perkaratan besi yang membentuk oksidasi besi, Fe2O3 kali NH2O. Nah, contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia, di mana terjadi reaksi oksidasi logam membentuk senyawa-senyawa oksidasi logam ataupun sulfida logam. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab atau mengandung uap air, dan diinduksi oleh adanya gas O2, CO2, atau H2S. Korosi dapat juga terjadi akibat suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asalnya, yaitu biji logam. Misalnya, korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbonat. Terus, apa saja sih faktor-faktor penyebab dari korosi itu? Faktor yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit yang bersifat asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah permukaan logam yang tak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Selanjutnya, yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensial lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensial lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Pertama, alatnya, yaitu jarum pentul, amplas, gelas plastik, dan lembaran plastik. Selanjutnya bahannya, yang pertama ada air biasa, air panas, cuka, minyak goreng, dan yang terakhir adalah garam. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari praktikum ini. Pertama-tama, jarum pentul diamplas terlebih dahulu. Selanjutnya, pada masing-masing gelas plastik diberi tanda yang berbeda, A, B, C, D, E, dan F. Lalu, jarum dimasukkan pada masing-masing gelas, dengan setiap gelas berisi satu jarum.
Selanjutnya, air biasa dimasukkan pada gelas A, air panas pada gelas B, cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, hingga setiap jarum terendam. Gelas F dibiarkan hanya berisi jarum. Selanjutnya, masing-masing gelas ditutup dengan lembaran plastik. Lalu yang terakhir, perubahan selama 5 hari diamati, difoto, dan dicatat. Setelah melalui proses cara kerja tadi, saya akan memaparkan data pengamatan yang saya akan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk jarum yang dimasukkan pada air biasa, pada hari pertama dan hari kedua belum terjadi perubahan apapun. Pada hari ketiga mulai terbentuk karat, dan pada hari keempat dan hari kelima karat tersebut semakin banyak. Pada jarum yang dimasukkan pada air panas, pada hari pertama belum terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua mulai terbentuk karat, dan pada hari ketiga, keempat, dan kelima karat tersebut semakin banyak. Sedangkan jarum yang dimasukkan pada cuka, sejak hari pertama telah terlihat gelembung di sekitar jarum, dan warna jarum mulai menghitam. Pada hari kedua, di sekitar jarum tetap terbentuk gelembung, dan warna jarum menghitam sepenuhnya. Pada hari ketiga juga sama, bergelembung dan menghitam sepenuhnya. Dan pada hari keempat dan kelima terbentuk gelembung, jarum menghitam sepenuhnya, air berwarna jingga, dan bagian plastik dari jarum pentul terlepas dari jarumnya. Selanjutnya, pada jarum yang dimasukkan ke dalam air garam, pada hari pertama tidak terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua, bagian tengah dari jarum mulai berwarna coklat. Pada hari ketiga, 50% dari jarum berwarna coklat. Pada hari keempat, bagian yang berwarna coklat semakin banyak. Dan pada hari kelima, 75% jarum telah berwarna coklat. Sedangkan pada jarum yang dimasukkan pada minyak dan jarum yang tidak dimasukkan dalam apapun, dari hari pertama sampai hari kelima tidak terjadi perubahan sama sekali. Berikut adalah foto-foto dari perubahan jarum dari hari pertama sampai hari kelima. Ini adalah foto jarum yang dimasukkan pada air biasa. Ini jarum yang dimasukkan pada air panas. Jarum pada cuka, dan di sini terlihat bahwa di hari keempat dan hari kelima bagian plastik dari jarum pentul telah terlepas dari bagian jarumnya yang dari besi. Selanjutnya, ini adalah jarum yang diletakkan pada larutan garam, jarum pada minyak, dan jarum yang diletakkan pada gelas kosong. Selanjutnya ke bagian pembahasan. Nah, jadi pada percobaan kali ini diberi 6 perlakuan berbeda pada setiap jarum. Jarum ditaruh di dalam air biasa,
air panas, cuka, larutan garam, minyak, dan ada yang dibiarkan tidak direndam apapun. Selama 5 hari telah terjadi perubahan di beberapa sampel, namun ada juga yang tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, pada jarum yang ditaruh pada air biasa, korosi mulai terjadi pada hari ketiga, sedangkan jarum yang ditaruh pada air panas, korosi mulai terjadi pada hari kedua. Hal ini membuktikan bahwa benar suhu yang tinggi berpengaruh pada pembentukan korosi. Pada jarum yang ditaruh di cuka, korosi telah terjadi pada hari pertama, dan hal ini terus berlanjut hingga hari kelima. Bahkan warna jarum sampai berubah menjadi hitam seluruhnya, dan bagian plastik pada jarum pentul sampai terlepas dari jarumnya. Untuk jarum yang ditaruh pada air garam, korosi mulai terjadi pada hari kedua. Di hari kelima, 75% jarum bahkan telah berubah warna menjadi coklat. Hal ini membuktikan bahwa bila besi direndam dengan elektrolit akan mempermudah pembentukan korosi. Pada jarum yang ditaruh dalam minyak tidak terjadi korosi sedikit pun. Hal ini karena minyak mencegah logam bersinggungan dengan oksigen, sehingga minyak bagus dijadikan sebagai pelapis logam untuk mencegah karat. Pada jarum yang ditaruh di gelas kosong juga tidak terjadi korosi karena kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi, sehingga tidak terjadi korosi. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah kecepatan pembentukan korosi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Agar tidak terjadi korosi, besi tidak boleh kontak dengan air atau larutan yang menyebabkan besi dapat teroksidasi. Namun, korosi juga dapat dicegah dengan melapisi besi oleh bahan anti korosi, salah satunya dengan minyak. Sekian presentasi saya. Terima kasih.